Oke, halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Fauji MRK di channelnya Auto 88. Itu lagi kita test drive pagi ini ya. Si kuning nanti bakal kita kirim ke Papua. Dan ini ke Pontianak. Itu nanti orangnya ambil langsung sendiri. Nah, ini masih free. Ini free ya. Itu juga free. Yang kemarin kita sudah kirim berapa unit ya total kemarin ya? Kemarin kurang lebih sudah kita kirim per minggu kemarin kita sudah kirim 3 unit. Minggu yang lalu sudah kirim 4 unit ya. Minggu ini insya Allah akan kita kirim 1, 2, 3 sama 4 ya. Sama yang itu tuh yang lagi di test drive dulu, yang nanti bakal kita kirim ke Papua. Kalau itu kuning bumblebee, kalau yang ini kuning lemon ya. Ini kuning lemon nih. Ini nanti bakal kita kirim ke daerah Pontianak. Nah sekarang kita bahas yang ini. Ini bakal kita kirim ke daerah Kepri ya. Hah? Kepulauan Riau, ke daerah Kepri. Nah ini nanti kita pengirimannya mengalami udah kayak pembawa berita aja gue. Jadi pemberangkatan kapal laut itu dia 2 kali, dari sini ke Batam dulu, nanti dari Batam dia baru pakai kapal feri kecil baru diberangkatkan ke Kepulauan Riau-nya. Karena kalau misalkan Kepulauan Riau-nya sendiri, jadi itu dia nggak ada kapal yang gede ya, nggak ada kapal kargo yang gede yang bisa berhenti di Kepulauan Riau-nya, sama seperti kayak kita kirim ke daerah Bitung ya. Itu harus transit. Saya start up dulu supaya teman-teman lihat bagaimana kondisi. Kuncinya mana ya? Masih di atas meja. Sebentar. Saya ambil dulu kuncinya, barusan lupa men. Oke, kita bahas tipis-tipis. Oh, ini dia kuncinya. Ini dia kuncinya nih. Ya. Ini remote-nya masih 2. Terus kita kasih dompet. Oh, keren kan? Warna hitam. Kita start up dulu, kita bahas untuk di bagian tampak depan dan engine-nya. Oke. Kita start up. Nah, jadi dia kalau misalkan teman-teman start up awal itu jangan langsung di starter, tunggu semua di bagian lampunya nyala baru di start up gini. Bismillah. Oh. Halus kan? Halus dong mesinnya. Hasil sortiran dari kita Autonet 88. Nih saya tunjukin di bagian mesinnya nih. Karena banyak banget teman-teman kalau misalkan setiap saya review minta di kasih lihat bagaimana di bagian penampakan mesin dan ruang-ruang mesinnya. Kebanyakan itu karena saking banyaknya part yang kita pasang, akhirnya kita lupa membahas di bagian mesinnya ya. Jadi sering kita bahas hanya di bagian eksterior sama interiornya aja. Ini pertama langsung kita bahas di bagian mesinnya supaya nanti di akhir video kita nggak lupa ya. Kalau misalkan kebanyakan saya bilang, oh nanti ini bakal saya bahas di bagian mesinnya di akhir video, tapi kebanyakan lupa saya bahasnya. Ini supaya nggak lupa, pertama dan perdana kita bahas dulu di bagian mesinnya. Nah teman-teman lihat nih, kameranya di shot aja ya. Nah ini teman-teman lihat ya, untuk di bagian suara mesinnya yang pertama sekali yang kita dengar ini halus banget. Artinya dia tidak memiliki goncangan ataupun suara mesin yang ngorok ya. Jadi ketika kalau misalkan udah ada yang kendor-kendor kayak misalkan rantai keteng ya kan, kayak misalkan di reboknya ataupun misalkan di bagian pistonnya ataupun misalkan di bagian untuk yang stang pistonnya. Jadi kalau misalkan dia sudah longgar, sudah bermasalah, pasti dia terjadi bunyi-bunyi ya, krok dan segala macamnya lah ya. Bunyi-bunyi nada yang ada di dalam engine. Nah ini seperti engine mountingnya. Memang kalau misalkan engine mountingnya rata-rata kalau misalkan yang kilometernya yang sudah minimal itu, kalau engine mounting dia bertahan sekitar 50.000. Kalau ini kan kilometernya kurang lebih hampir 200 ribuan lebih ya. Jadi kilometernya sudah pasti engine mountingnya harus diganti. Itu normal semua kendaraan. Ini engine mounting sudah kita ganti dengan yang baru, sehingga mesinnya tidak memiliki goncangan yang berlebihan. Jadi suaranya ini halus banget teman-teman. Bisa lihat di bagian kap mesin aja. Jadi kalau misalkan mesin yang memiliki goncangan yang tinggi, pasti kap mesinnya juga ikut goyang gini nih ya. Jadi halus ya. Ini mesinnya dalam keadaan nyala dan suaranya juga halus nih. Saya tunjukin, saya spill sedikit ya suara mesinnya. Halus kan? Halus dong. Dan kemudian di bagian pipa-pipanya juga sama, semua dalam keadaan baik dan bagus dan masih layak pakai. Ya di bagian perkabalannya juga semua masih rapi. Dan kemudian di sini oli sudah kita ganti dengan oli yang baru, dan berikut dengan filternya juga sudah kita gurah mesinnya. Dan berikut air radiatornya juga. Untuk di bagian sasisnya dan untuk di bagian kap mesinnya semuanya masih dalam keadaan normal, dan ini masih original bawaan dari pabrikan Toyotanya langsung, karena di sini masih ada stempel barcode-nya dan masih normal semuanya ya. Untuk di bagian bullhead-nya, di bagian tiang yang ada di bagian depan sini. Jadi kalau misalkan dia mengalami tabrakan pasti dia penyok, dan kemudian di bagian bullhead samping kanan kiri
semuanya masih rapi bagaimana yang dicetak oleh pabrik Toyotanya langsung. Nah, oke, sekarang kita bahas untuk di bagian modifikasi dan luar dalamnya. Oke. Nah, ini untuk di bagian tapak depannya teman-teman. Saya nyari lampu ya, supaya terlihat bagaimana posisi headlamp, fog lamp, dan DRL-nya. Nah, ini tampak depannya. Body kitnya sama semua kita pasang dengan body kit Yaris Hiker. Memang banyak banget permintaannya body kit Yaris Hiker, hingga tersaingi body kit yang lain kayak Teddy Sportivo ya, Red 68 di bagian depannya, ataupun yang kayak di Malaysia. Yaris Hiker keren banget. Ini semuanya full black. Ini warna full black kayak gini kita ada konsep. Ada dua konsep di bulan ini. Pesanan Om Mobi yang hitam juga satu tuh, yang di depan mobil kuning, nanti juga bakal kita bahas. Pakai yang lihat juga sama, hanya membedakan di bagian headlampnya saja ya. Ini body kit Yaris Hiker full black semuanya, tanpa embel-embel. Ada warna merah di bagian listnya atau warna silver, dan DRL juga berwarna LED LED, fog lamp juga berwarna LED LED, dan kemudian di bagian headlamp depannya di sini sudah kita pasangkan menggunakan Eagle S, dan ini bukan customan, ini headlamp baru yang kita impor langsung dari Taiwan. Jadi keren banget. Untuk di bagian bangkok DRL-nya berwarna LED LED, dan alis runningnya di sini dia masih standaran bawaan dari pabrikannya langsung. Dan kemudian untuk di bagian depannya sudah kita pasang wing LED ala-ala F1. Jadi keren banget ya. Ini bahannya bukan bahan plastik, bukan bahan fiber. Keselip mulu, masih pagi. Nah, ini kita pasangkan dengan bahan ABS ya. Wing LED di bagian depannya, dan kita cat lagi berwarna black metallic. Dan kemudian untuk di bagian sampingnya ya. Di bagian sampingnya di sini untuk peleknya seksi habis karena kita pasangkan dengan ring 17. Ring 17 kita cat lagi berwarna hitam. Jadi beliau memang penggemar warna hitam ya. Seneng banget dengan warna-warna hitam. Memang kalau misalkan warna hitam itu dia lebih dikategorikan warna abadi ya. Kebanyakan itu kalau misalkan warna hitam akan hitam sampai kapanpun. Oke. Nah, ini dia nih ya. Peleknya kita kasih dengan mode jari-jari ala-ala mobil Mercedes-Benz AMG, dan bannya juga sama, kita pasang yang 195/45 karena kalau misalkan ring 17 itu bannya harus tipis. Memang dia bantingan agak sedikit keras ya, karena menang di ukuran peleknya, karena peleknya dia kan lebar. Oh ya, ring 17. Tapi kalau ring 16 dia ukuran peleknya segini, tinggi itu bannya. Jadi untuk suspensi pasti bantingannya juga sedikit dibantu oleh roda bannya juga ya, selain daripada shock breakernya juga. Nah, kaca film di bagian depan sudah kita pasangkan dengan 30%, 60% di bagian samping. Dan yang menarik dari mobil ini adalah ada garnish warna chrome. Kebanyakan kalau misalkan teman-teman beli mobil dari baru tuh kayak Kijang Innova ya, CR-V, ataupun mobil Camry, ataupun yang segmen-segmen mobil lainnya lah. Jadi dia kalau misalkan sudah dengan tipe yang prestige ya kan, tipe prestige ataupun tipe yang paling tingginya, pasti dia dapat garnish warna chrome seperti ini. Ini chrome asli ya, jadi bukan kayak tempelan plastik yang lembek. Ini bahannya benar-benar keras tuh ya. Jadi mulai dari segitiga depan spion sampai ke bagian segitiga yang ada di bagian belakangnya. Jadi full semuanya berwarna chrome. Cuma dia kalau misalnya kita pasang dengan garnish warna chrome, tidak bisa lagi kita pasang dengan talang air. Jadi full semuanya kepasang dengan list kaca berwarna chrome. Jadi dia nggak ada buat tempelan buat talang air. Jadi lupakan talang air kalau misalkan sudah kita pasangkan dengan garnish chrome seperti ini. Dan kemudian spionnya sudah retract, dan body kit di bagian samping di sini teman-teman kita kasih dengan Red 68. Jadi kombinasi ya. Jadi yang harusnya body kit di bagian depan itu kalau misalkan full Red 68, jadi dia memang agak sedikit kecil, nggak sepanjang ini. Ini kan benar-benar panjang banget tuh, dari atas sampai ke bagian bawah. Jadi kombinasi depannya kita kasih dengan body kit Yaris Hiker, jadi sampingnya kita kasih dengan Red 68. Handle-nya juga di sini kita kasih senada, bagaimana di bagian depannya berwarna chrome, di bagian garnish kacanya juga sama berwarna chrome. Dan kemudian pelek di bagian belakang juga sama, kita kasih berukuran yang sama ya kan. Jadi di sini tidak ada yang kelebihan celong, ketinggian maupun kelebaran. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti per 10.000 ataupun per 15.000, pas ketika teman-teman spuring ini kan dia penggerak roda depan. Jadi bisa ditukar ban depan dengan belakang, karena dia kalau misalkan penggerak roda depan itu, jadi kebanyakan bannya itu lebih cepat habis di bagian depannya. Jadi nanti supaya habisnya sama dan seimbang, tinggal di rotor biasanya oleh orang di bengkel spuring, supaya nanti pas habisnya itu sama. Jadi kalaupun ganti bebarengan empat-empatnya. Oke. Tapi kalau misalkan jarang di spuring, itu yang diganti hanya di bagian ban depannya saja. Jadi nanti nggak bebarengan gitu habis untuk bannya. Ya, ini 2015 ya. Jadi dia sudah ada deal vloggernya.
Jadi ini untuk memecahkan embun. Jadi ketika teman-teman bawa kendaraan di dalam keadaan hujan ataupun lagi dingin banget, otomatis kan di bagian belakangnya itu kebanyakan untuk di kaca luarnya pasti berkabut, khususnya kayak mobil SUV ataupun MPV itu semuanya ada wipernya. Tapi kalau misalkan untuk dari segmen sedan, dia hanya memakai dengan teknologi defogger seperti ini. Jadi dia nanti untuk memecahkan embun supaya terlihat bagaimana di saat kita mengendari kendaraan daripada sun visor yang ada di dalam kabin. Jadi kita bisa lihat posisi yang ada di bagian belakang dari dalam kabin. Nah, kemudian di sini spoilernya kita kasih dengan spoiler yang TAD Sportivo. Nah, sini yang menariknya lagi teman-teman, kita kasih stop lamp yang baru juga. Kita menggunakan yang Setru ini, stop lampnya benar-benar keren banget. Sudah kita semua berwarna hitam dan kemudian di sini warna merah. Jadi kayak sirip-sirip gitu ya. Jadi cakep banget kayak sirip-sirip ular kobra ya tuh ya. Di sini ada warna merahnya juga dan untuk alis runningnya dia mengalir warna kuning seperti ini. Oke, ada trunk light warna chrome-nya juga dan di sini kita kasih kamera mundur, dudukan plat nomor dan body kit di bagian belakang juga sama kita kasih dengan rem 8. Ada derailnya juga. Exhaust-nya di sini kita instalasi double dua-duanya, aktif dua-duanya, tapi dia tidak kita rubah untuk di bagian katalis bawah. Artinya dia tidak mengeluarkan suara yang racing, tetap dengan suara yang standar dari pabrikannya sini. Tapi ini knalpotnya aktif dua-duanya. Tuh. Saya tes ya. Mobil ini dalam keadaan hidup. Suaranya halus banget, halus pokoknya standar bagaimana dengan knalpot standar pada umumnya. Tapi di sini kita bikin yang double muffler, tidak mengeluarkan suara yang racing ya. Jadi semuanya teman-teman bisa request sesuai keinginan teman-teman masing-masing, bebas. Kalau misalkan pesan mobil di Autonel 88, ini penampakan di bagian sebelah kirinya, sebelah kanannya, dan kemudian di bagian kalipernya sudah kita cat menggunakan warna merah. Di bagian kaliper depan juga sama. Sekarang saya tunjukin bagaimana di dalam interiornya sudah kita modifikasi ya. Ayo kita lihat sekarang. Oke teman-teman semuanya ya, ini dia untuk di bagian interiornya, cakep banget ya. Ini motif joknya benar-benar keren banget, saya juga seneng ya. Selain penikmat mobil dan saya termasuk penjual mobil juga, jadi benar-benar ini saya setuju banget jok-jok yang seperti. Jadi nggak banyak likak-likuk. Ini beliau ngambil contohnya daripada mobil sport Porsche ya, buatan dari mana tuh, buatan dari Jerman atau buatan dari Italia lah pokoknya ya. Ini keren banget, jadi nggak banyak lekukan untuk di bagian tengah punggung belakang maupun ada di bagian punggung bawahnya. Jadi cukup hanya 2 garis, 1, 2, dan kemudian di sini langsung dibalut dengan warna merah. Ada warna karbon di bagian samping, ini ada warna karbon lagi, dan semuanya full black. Benangnya kita kasih berwarna merah, jadi benar-benar kelihatan sporty banget. Ada karpet dasarnya juga, dot trimnya di sini supaya cerah. Di bagian interiornya kita cat menggunakan dengan warna krem. Dan kemudian di bagian Twitternya juga sama, pilar 3-way-nya kiri dan kanan ini hanya 3-way saja ya, tapi kita tidak pasang dengan sound system monoblok karena ini harganya di bawah 150 juta. Nanti akan saya tulis di bagian deskripsi untuk harganya bagi teman-teman yang penasaran dan ingin pesan kembali. Dan kemudian di sini head unitnya sudah kita tambahkan dengan berukuran 10 in ya. Ini sudah ada Android, sudah ada YouTube-nya juga, dan kemudian apalagi sudah ada Map, sudah ada Play Store. Jadi teman-teman mau menginstalasi aplikasi apapun dari head unit ini sudah bisa, karena dia kurang lebih spesifikasinya sama seperti handphone teman-teman semua. Jadi sudah bisa menginstalasi IE juga. IE. Dan di sini ada nama privasi beliau ya, NDO. Oh, nama anaknya. Ini ada nama anaknya beliau ya. Ada nama anaknya beliau. Jadi untuk lebih berkah lagi di mobil ini. Jadi ada campur tangan istri, campur tangan anak. Oke. Dan juga plafon juga sama kita berikan senada bagaimana yang ada di bagian joknya. Jok di bagian belakang, ada konsol boxnya juga, lampu kolong, karpet mie, apalagi sudah lengkap semua ya. Cakep. Pokoknya mobil ini kita kirim hari ini. Oke, kita keluar lagi. Nah teman-teman semuanya, itu dia keseruan kita membahas pesanan dari Kepulauan Riau. Jadi bagi teman-teman yang pengen pesan unit seperti ini gampang banget. Ataupun teman-teman punya konsep selain yang ini juga bisa, tinggal kirim aja contoh ke WA saya. Nanti akan saya estimasi harganya berapa dan proses pengerjaannya berapa lama. Cara pemesanan ini gampang banget teman-teman, tinggal duduk manis, goyang-goyang kaki di depan TV, tinggal masukkan DP, nanti akan kita sortir unitnya dan kemudian kita melakukan tune up terlebih dahulu sampai benar-benar fit dan prima, baru kita naikin upgrade. Dan setelah beres upgrade teman-teman baru pelunasan dan langsung kita kirim ke alamat teman-teman masing-masing, atau enggak teman-teman yang jemput langsung unitnya ke daerah alamat kita di daerah Cibubur, Luwinanggung ya, perbatasan Jakarta Timur, Depok, Bogor, Bekasi. Jadi kita posisinya pas di tengah-tengah. Jadi kalau misalkan teman-teman dari luar daerah, keluar tol Jagorawi dari Cibubur ketemu Mall Trans Studio,
Cibubur langsung belok ke kanan. Dari situ kurang lebih ya sekitar ya 800 kiloan lah ya. Pokoknya bagi teman yang pengen datang ke lokasi gampang banget, tinggal DM aja langsung, nanti saya akan berbagi selok lokasi agar mempermudahkan teman-teman untuk datang ke lokasi. Oke, mungkin cukup sampai di sini. Jangan lupa like dan subscribe, tekan tombol loncengnya supaya teman-teman selalu mendapatkan setiap video dan info-info terbaru dari kami Autonet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif dari kami Autonet 88. Mantap, caos.